Siapa sangka, petani kakao yang tergabung dalam Koperasi Kakao, Kertasemaya Samania, Kecamatan Melaya Jembrana, sukses tembus pasar Eropa. Congratulations. Thank you very much. So, no. Dengan organik ini, cita rasa kakao, apa yang diserap oleh kakao di kebun itu akan tampak keluar semua. Seperti akhirnya kita mendapat award di Belanda kemarin, Kakao Excellence Award itu pun atas partisipasi atau memang dampak dari organik yang kita lakukan. Dan Asungkara kami bisa menyabet silver. Buat kami ini bukan soal silver, bukan soal brown, bukan soal gold, tapi ini sebuah kebanggaan bahwa kami tidak sia-sia berjuang selama hampir 12 tahun untuk menunjukkan bahwa kakao Jembrana, Bali, dan Indonesia kita mampu bersaing di level internasional. Sangat terbantu dengan adanya koperasi, kami rasa sangat terbantu sekali, apalagi dengan permintaan pasar itu sangat luar biasa. Kesuksesan ini tak terlepas dari sistem perkebunan kakao yang dikelola secara organik murni, dan pengolahan pasca panen biji kakao dengan sistem fermentasi. Bahkan koperasi ini berhasil menyabet penghargaan internasional sebagai coklat terbaik di dunia. Sistem pertanian organik, dalam masa kepemimpinan mantan Gubernur Bali Wayan Koster, telah dibuatkan Perda Nomor 18 Tahun 2019, yang harapannya bisa meningkatkan kualitas pertanian dan menjaga keberlangsungan alam dan lingkungan, serta mendorong transformasi sistem pertanian kimia ke pertanian organik. Keberhasilan ini tidaklah dicapai dengan sekejap mata, banyak masalah, kendala, kegagalan bahkan air mata tercurah untuk mencapai kondisi sekarang ini. Bagaimana perjuangan panjang para petani kakao ini hingga bisa mengekspor kakao ke Eropa? Mari simak laporan kami. Karena secara luasan memang Jembrana Punika kecil, terutama Bali, jadi kita tidak bisa bertumpu dengan volume. Karena kita tidak bisa bertumpu dengan volume, makanya kita fokus terhadap kualitas. Faktor utama untuk menciptakan kualitas Punika hanya satu jalannya, yaitu dengan fermentasi. Memberikan nilai tambah terhadap kakao Punika dengan satu tahapan yang sederhana, sehingga kakao Jembrana sampai dengan detik ini bisa dikenal karena dia punya cita rasa, atau kita sebut sebagai profiling aromatik yang unik sekali. Dan itu hanya bisa dibangun dengan fermentasi, itu pertama. Kemudian kalau kita runut lagi dari fermentasi Punika ke sistem budidaya yang baik dan benar, jawabannya yang kedua adalah hanya dengan organik. Jadi fermentasi yang baik sehingga menciptakan cita rasa yang kuat dan unik, dan cita rasa yang kuat dan unik Punika bisa ditopang salah satunya dengan proses mengimplementasikan organik secara benar dan real di lapangan, bukan saja sebagai sebuah jargon, tapi organik betul-betul terimplementasi dengan baik. Saat ini sebagai salah satu bentuk kontribusi dan pendampingan kami, KSS, Koperasi KSS one and only di Indonesia, satu-satunya di Indonesia yang saat ini dinyatakan sebagai pemilik atau pemegang certificate holder kalau kita bilang untuk organik EU untuk Uni Eropa dan USDA untuk Amerika, sehingga Koperasi Punika bisa menjual biji kakao fermentasi secara organik berdasarkan sistem atau standar sertifikasi. Jadi kalau orang bilang kita nggak bisa ngomong mantan, oh kami sudah organik, tapi buktinya mana? Buktinya itulah kami tunjukkan dengan 2 sertifikat yang saat ini Koperasi KSS miliki untuk EU, Uni Eropa, dan untuk USDA atau Amerika Punika. Dan itu betul-betul sebagai sebuah perjuangan panjang, karena mendapatkan sertifikat organik Punika tidak mudah. Kami butuh waktu sekitar 4 tahun untuk persiapannya, dan seluruh code of conduct Punika, standar organik itu kami implementasikan tahap demi tahap di kebun. Dan salah satu kebun saat ini kita berada, ini adalah kebun yang benar-benar 100% mengimplementasikan sistem organik yang berkelanjutan.
bagaimana kita mengaplikasikan produk-produk organik, baik itu dari kotoran ternak, terus organik yang kita buat dari sampah atau dari sisa-sisa pemangkasan atau sisa panen, itu kita gunakan untuk pemupukan kembali ke kebun kakao kita. Di samping itu, kita Koperasi Kota Sawah Sapanio juga mengajak petani-petani kita, khususnya satu kelompok yang konsen betul membuat alat-alat atau bahan-bahan organik seperti pestisida organik, pengendali hayati terkait dengan fungisida, saponin, dan juga bahan-bahan organik lainnya untuk menunjang proses organik di kebun kita semua. Kalau kita konvensional menggunakan pupuk kimia, jadi cita rasa kakao itu kan hilang. Nah, kenapa kita konsen organik? Karena dengan organik ini cita rasa kakao, apa yang diserap oleh kakao di kebun itu akan tampak keluar semua. Seperti akhirnya kita mendapat award di Belanda kemarin, Kakao Excellence Award itu pun atas partisipasi atau memang dampak dari organik yang kita lakukan. Jadi rasa buah, rasa bunga yang terkandung dalam buah-buahan kakao itu akan muncul. Nah, kalau yang kita tahu dari buyer-buyer kami, itu cita rasa kakao ini memang cenderung ke fruity dan flower, dan juga aroma madu. Itu yang paling kentara. Karena terserang kenapa di sini di Jemberano kita mengadopsi sistem pertanian tumpang sari atau simple agroforestry. Nah, itu juga yang membuat cita rasa kakao ini tambah unik. Itu yang dinikmati oleh semua buyer-buyer di luar negeri, Parona Prancis, terus Belanda, Belgia, Jerman, Jepang, dan juga Turki. Karena kami harus bersaing dari 222 sampel, 222 sampel dari 52 negara. Jadi 52 negara Punika mengirimkan sampel, dari 22 itu dipilihlah 50 besar dunia. Dan Astungkara Koperasi KSS muncul sebagai salah satu pemenang 50 besar dunia, dan penghargaannya diumumkan di Belanda bulan Februari. Astungkara di Belanda kemudian kami mendapatkan Silver Award. From Indonesia, the Koperasi Kakao Kerta Semaya Samania, sample 523, and this chocolate immediately, so your chocolate immediately burst with warm spices, including clove, cinnamon, white pepper, and tobacco. And then it unfolds hints of both fresh and brown fruit, accompanied by low wood and vegetable notes. This distinct spiciness rapidly returns, defining a one-of-a-kind finish alongside a light astringency. Congratulations! Congratulations! Kembali gold, silver, dan brown, dan Astungkara kami bisa menyabet silver. Buat kami ini bukan soal silver, bukan soal brown, bukan soal gold, tapi ini sebuah kebanggaan bahwa kami tidak sia-sia berjuang selama hampir 12 tahun untuk menunjukkan bahwa kakao Jemberana, Bali, dan Indonesia kita mampu bersaing di level internasional. Karena fermentasi inilah kemudian kita menang, dapat silver, karena uniqueness-nya biji kakao dari KSS puniki, Titiang harus tegaskan, biji kakao KSS itu punya aromatic profile yang unik. Kita punya aroma floral, bunga-bungaan, fruity, buah-buahan, kemudian honey, madu, dan yang terakhir yang ditemukan itu spices, khususnya cinnamon, dan seperti sedikit aroma tobacco, tembakau. Padahal kita nggak ada tembakau di sini, dan itu murni karena proses organik kita yang kuat. Semakin organik, semakin unik dan kuat cita rasanya, dan inilah yang disukai oleh tidak saja oleh
para juri ketika kompetisi, tapi ini akan menjadi posisi tawarnya koperasi KSS untuk bisa menghasilkan profil yang unik sehingga kita produksi biji kakao fermentasi puniki semakin diminati oleh pasar, baik pasar global maupun pasar Indonesia. Kalau sebelumnya memang tengkulak yang menentukan harga segala macam, itu memang kami rasakan di sana sangat kurang katakanlah memberikan nilai lebih lah bagi kami sebagai petani kakao. Agak merugikan sebenarnya Pak ya, tengkulak. Ya, otomatis bisa dibilang merugikan kami sebagai petani kakao. Gitu. Kalau sekarang bagaimana dengan sistem ini Bapak merasa terbantu atau gimana Pak? Sangat terbantu dengan adanya koperasi, kami rasa sangat terbantu sekali, apalagi dengan permintaan pasar itu sangat luar biasa. Semangat perjuangan para petani kakao di Jembrana menembus pasar ekspor menjadi contoh nyata transformasi sistem pertanian di Bali, yang memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani, kesuburan dan keberlangsungan lingkungan dan ekosistem hayati. Mari, jadikan segalanya lebih baik. Kakao fermentasi KSS, jaya, jaya, jaya!